A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, bahagia sekali saya menjadi bagian dari kegiatan acara ini. Ya, terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah memberi kesempatan, terkhusus kepada Ibu Ustazah Aas, guru saya, sahabat saya, adik saya ya, karena usianya masih muda walaupun ilmunya jauh lebih tinggi dari saya. Ini termasuk yang mengajari, saya mengaji juga. Alhamdulillah. Mungkin tidak berpanjang kata, sebetulnya saya ingin Ibu Ustazah saja saya yang memaparkan terlebih dahulu, namun ternyata aturan mainnya dari pembahas dulu ya. Baik, saya akan sedikit memperkenalkan diri saya dan menceritakan apa yang saya alami ya, saya lakukan selama ini sebelum akhirnya nanti saya ingin membedah buku yang sangat luar biasa ini ya. Mungkin sedikit dulu saya mau tebak-tebakan ya. Saya tuh menulis buku parenting, saya menulis sekitar 30 lebih buku, tapi kebanyakannya parenting. Kalau pekerjaan saya menulis buku parenting ya, berbicara parenting, kira-kira cocoknya dulu saya kuliahnya itu lamanya belajar tentang apa? Bu Ustazah nggak boleh jawab ya. Boleh di chat, nanti akan ada hadiah buku yang akan saya kirimkan kepada satu orang yang menjawab benar. Boleh di chat kepada para peserta, ditebak. Saya kuliahnya S1 paling lama tuh jurusan apa? Wah, udah ada yang langsung jawab, ada yang tahu nih. Ibu Emma dari mana nih? Sudah pernah tahu kali ya? Oh, Ibu Siti Khadijah nih. Oke. Saya kuliahnya jurusan teknik mesin ya, benar Ibu Emma, Ibu Khadijah ya. Ibu Indah menjawab jurusan pendidikan anak usia dini ya. Oke. Pertanyaan kedua, berapa tahun saya belajar teknik mesin? Boleh di chat ya. Berapa tahun? Ada yang betul tidak jawabannya? Betul, jurusan teknik mesin. Oh, ada Ibu Emma dari Al-Mumtaz. Saya pernah mengisi beberapa kali seminar di Al-Mumtaz ya. Boleh di chat lagi, dapat hadiah lagi. Nanti saya pilih siapa yang dapat hadiah. Satu lagi, berapa tahun saya belajar teknik mesin? Oke, adakah yang menjawab? Dari 185 tahun. Wah, Bu Emma lagi. Saya 8 tahun belajar teknik mesin ya. Kenapa ini saya ceritakan ya? Kenapa saya bayangkan saya dulu belajar teknik mesin 8 tahun ya. Di mata kuliah tersebut ada namanya mata kuliah perawatan mesin, maintenance mesin. Ya, jadi saya 8 tahun belajar merawat mesin. Ketika saya punya anak tahun 2000, baru saya tersadar bahwa saya tidak pernah belajar merawat apa? Merawat bayi ya, saya tidak pernah belajar merawat anak. Bayangkan, untuk merawat mesin saja ada mata kuliahnya 16 semester kurang lebih saya belajar mesin ya. Jadi bagaimana supaya efisiensinya maksimal, bagaimana supaya koefisien of performance-nya tinggi ya, itu dipelajari. Di situ saya tersadar bahwa kita manusia ini begitu mempelajari benda-benda mati ya, akan tetapi makhluk hidup sama sekali yang saya alami itu saya nggak sempat belajar, nggak sempat baca buku. Itulah yang membuat saya akhirnya tersadar ketika punya bayi, nangis, bingung, mati gaya ya. Disitulah saya belajar membaca, belajar terutama saya dari membaca. Jadi kalau saya udah ketemu bukunya Bu Ustazah Aas dulu ya, mungkin sudah jadi bukunya, saya nggak akan salah didik ya. Jadi ceritanya saya sempat mengalami sebuah masa di mana begitu kebingungan mendidik anak ya, dan di titik balik itulah saya banyak belajar membaca. Mungkin sedikit saya bisa share ya, saya sih bisa sekilas saja. Ya, sudah terlihat ya. Ini acara kita hari ini, saya senang sekali ya. Ini beberapa buku yang saya tulis ya, dan buku yang paling sering dibedah itu adalah buku mendidik karakter dengan karakter ya, sejalan dengan yang Ibu Ustazah Aas tuliskan di sini. Kemudian ini kenapa saya sangat cinta dengan literasi ya.
Ini ada para pembaca buku saya mengatakan hanya ingin memeluk Bu Ida, mengucapkan banyak terima kasih. Melalui buku Ibu saya menemukan cinta dan kasih sayang ke anak-anak yang hilang. Saya cemburu dengan cerita-cerita yang ada di buku. Saya ingin menjadi aktor seperti dikisahkan buku Ibu. Kasih sayang tulus dan cinta seorang ibu kepada anak-anaknya. Ya, jadi betapa luar biasa peran sebuah buku ya, literasi, membuat dia merasa tidak digurui, tapi dia merasa cemburu aja ya, dan saya ingin jadi aktor seperti yang dituliskan di buku ya. Jadi menurut saya literasi ini sangat luar biasa, membuat orang berubah dengan kesadaran sendiri ya. Ini juga ada seorang ibu yang mengatakan entah kenapa buku ini bisa bikin hipnotis katanya ya. Saya jadi penasaran sama buku-buku yang lain, cuma 2 malam baca, sekarang penasaran sama catatan parenting keempat, anak dari surga menuju surga. Jadi mau koleksi sama buku-buku yang lain. Anak-anak juga insya Allah mau dicecer sama buku. Dan rencana mau beli bupet kecil khusus buat buku kalau dapat arisan, amin. Lucu ya, jadi dia begitu membaca buku, jadi tersemangati ya. Sekali lagi saya apresiasi kegiatan ini ya, Pekan Literasi, di tengah gempuran media online, hiburan-hiburan, entertainment ya, entertain lah segala macam media. Membaca buku adalah sebuah hal yang keniscayaan untuk membangun peradaban ya. Oh ini sedikit ya, ini pengalaman saya belajar sastra juga, saya belajar teknik mesin dan lain sebagainya. Ini kenapa menurut saya bukunya Ibu Aas ini sangat penting, karena pendidikan di masa pandemik ini sangat luar biasa, banyak stres. Saya sekilas di buku Bu Ustazah juga bahas tentang permasalahan. Ini saya melihat dari dekat permasalahan yang terjadi. Ini seperti ini, ada orang tua yang mengatakan saya menyerah main guru-guruan. Saya tidak ada bakat menjadi guru katanya ya. Saya takut tidak terjadi kegiatan belajar mengajar, yang ada adalah kegiatan hajar menghajar katanya ya. Demikian dari saya, Bunda anak-anak yang sudah mulai hipertensi. Wah, banyak orang tua nggak siap menjadi guru ya saat ini untuk mengajari anak-anak, terutama karakter. Apa yang terjadi? Inilah di rumah banyak yang stres, semua anggota ada di rumah tapi tidak nyaman, tidak tenang ya, nggak belajar, tidak fokus. Ini di Instagram nih, saya menemukan seperti ini. Ada kipas berhadapan, ini udah nggak sekali 2 kali loh mama ngomong gitu ya. Ini merepresentasikan anak yang diomelin terus sama ibunya, dan dia pasang status seperti ini ya. Ini ungkapan belajar di masa pandemi ini seperti ini ya. Ada lagi, coba lihat sekarang di YouTube ini macam-macam ya, influencer tuh yang memberikan pengaruh-pengaruh kepada anak-anak kita ini. Di YouTuber dia bilang saya nggak punya ayah tanpa agama, saya nyembah Indomie. Ini adalah seorang gadis perempuan ya, hijaber, traveler. Dulunya pakai hijab dan dia dengan bangga sekarang sudah melepas hijabnya, dan ini followernya banyak ya. Jadi inilah problematika zaman sekarang, begitu luar biasa. Belum yang kecanduan game online ya. Ini di TikTok begitu banyak ungkapan kekesalan anak-anak pada orang tua ya. Ini beberapa yang saya coaching, ini dia stres dengan pembelajaran online sampai serasa 5 ditusuk oleh pisau di kepalanya ya. Ini juga dia bilang sudah sering kepikiran bunuh diri. Ini semua ya, klien-klien saya, coach-coach saya yang saya bantu, yang di tengah masa pandemi hubungan dan keluarga tidak baik ya, dengan belajar yang sangat membebani, dan akhirnya timbul begitu banyak permasalahan ya. Oke, sekarang ini saya ambil dari pepatah Cina ya, mengatakan bila kita memikirkan 1 tahun ke depan, tanamlah benih. Tapi bila kita memikirkan 10 tahun ke depan ya, ini 1 dekad ini dalam bahasa Malaysia, maka tanamlah pohon. Tapi bila memikirkan 1 abad ke depan, didiklah manusia, terutama anak-anak ya. Ini pepatah Cina, tapi kita Masya Allah punya ayat yang sangat luar biasa ya di dalam Al-Quran, bukan cuma 1 abad ya. Di dalam surah Yasin, aduh ada Bu Ustazah, nanti saya salah nggak baca ya. Saya nggak berani baca Arabnya, baca artinya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan ya. Jejak kita ada pada anak-anak kita, jejak anak kita ada pada cucu kita, cicit kita, dan
semua keturunan kita sampai ke depan ini adalah tanggung jawab kita. Itulah mengapa mendidik karakter berbasis Al-Quran ini sangatlah penting, sangatlah krusial ya. Ini sangat luar biasa apa yang tertuang di buku ini. Ini salah satu pembaca buku saya juga, Bu Ida. Setelah saya membaca buku Bu Ida, saya jadi sering menangis karena banyak sekali kesalahan saya dalam mendidiknya. Saat ini saya melihat anak saya mewariskan cara yang salah tersebut kepada cucu saya. Dulu saya sering paksa anak saya ancam, saya pukul, saya cubit. Dan kini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Anak saya memukul, memaksa, mendorong, mencubit, memukul cucu saya di depan mata saya sendiri. Ya, ini di sini saya tersadar ya bahwa dulu kalau kita mendengar kata mewariskan, apa yang kita pikirkan? Nanti di slide-nya Ibu Aas juga ada ya tentang harta benda ya. Mungkin di sini saya buka ya dari apa yang ditulis dari slide-nya Ibu Ustazah di sini. Nanti Ibu Aas sendiri yang akan membahas, tapi di sini saya melihat ini ya, oke. Ini dari slide Ibu Aas ya, bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia ya, bahwa di dalam surat Al-Kahfi ini harta dan anak-anak itu memang perhiasan kita di dunia ya. Akan tetapi jika kita tadi saya hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh pembaca buku saya ya. Dia mengatakan bahwa seperti kebanyakan kita ya menganggap bahwa warisan ya, ini istilah warisan ini yang kita bayangkan selama ini mungkin membayangkan warisan itu harta benda ya. Rumah, mobil, sawah, kebun ya. Banyak orang tua berpikir saya ingin mewariskan untuk masa depan anak-anak saya. Tapi setelah saya membaca ini ya, apa sesungguhnya warisan yang paling penting kita berikan kepada anak-anak kita? Apakah sawah, apakah rumah, apakah mobil? Ternyata orang tua bukan hanya mewariskan harta benda, akan tetapi kekeliruan orang tua, jejak mendidik orang tua, kemarahan orang tua, terutama di sini cara-cara mendidik orang tua itu diwariskan oleh anak kita kepada cucu kita. Cucu kita mungkin akan mewariskan juga kepada cicit kita. Jadi betapa, mana yang sesungguhnya lebih penting kita wariskan kepada anak kita? Mungkin kita nggak sempat mewariskan harta benda, akan tetapi jika kita wariskan karakter kemandirian, karakter jujur, karakter tanggung jawab, kerja keras, disiplin, pantang menyerah, maka boleh jadi kita tidak mewariskan harta benda, tapi dia bisa menciptakannya dengan tangannya sendiri di masa depannya. Akan tetapi jika kita wariskan harta benda, tidak disertai karakter yang baik, akhlakul karimah, sering kita dengar cerita harta itu dalam waktu sebentar bisa habis. Anaknya manja, berfoya-foya ya. Jadi betapa di sini saya tersadar istilah mewariskan ini adalah bukan hanya di benda, tapi inilah karakter inilah yang sesungguhnya kita wariskan kepada anak cucu kita. Jika kita berkualitas mendidik karakter anak kita, maka anak kita pun akan berkualitas mendidik karakter cucu kita. Cucu kita pun akan berkualitas mendidik cicit kita, dan selanjutnya ya sampai 7 generasi ke depan kita bisa menanamkan fondasi yang kuat untuk terus diwariskan kepada keturunan kita ya. Inilah menurut saya urgensi tadi di dalam surah Yasin itu dampak dari mendidik anak kita ini abadan abada ya, abadi, bukan hanya 100 tahun tapi terus panjang ya, terbentang sampai ke akhirat nanti. Jejak dari mendidik anak-anak kita, mendidik karakter kita saat anak-anak kita saat ini. Ini kalau kita lihat pendidikan kembali pada orang tua ya di era pandemi ini seperti dalam surah 66 ayat 6 bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka ya. Artinya di masa pandemi inilah tantangan bahwa orang tua kembali mengambil alih pendidikan sehingga
pendidikan karakter berbasis Al-Quran ini penting sekali dimiliki oleh para orang tua yang sekarang langsung terjun menjadi praktisi pendidikan ya. Tapi apa yang terjadi kita lihat ya, dibandingkan dengan profesi-profesi lain, orang tua adalah profesi yang paling tidak tersiapkan katanya ya. Ini menurut Pak Anies Baswedan saat menjadi Mendiknas ya. Sini saya sedikit bahas tentang karakter dari perspektif yang apa namanya. Kalau kita lihat ini manusia dibesarkan oleh simpanse, seperti apa karakternya, walaupun dia anak profesor doktor ya, akan tetapi jika dibesarkan oleh simpanse, kita mungkin sering lihat ya, maka tentu saja bukan karakter profesor doktor, tapi karakter pengasuhnya sang simpanse ini ya. Senyumnya juga mirip ya, cara berjalannya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, maka itu bergantung kepada pengasuhnya. Meskipun manusia ditipi fitrah kebaikan, akan tetapi dalam tingkah laku itu sangat dipengaruhi oleh pengasuhnya. Mengapa? Karakter ini sendiri berasal dari bahasa Yunani ya, karasein, yang artinya mengukir. Jadi bayi-bayi dilahirkan kepada orang tua seperti halnya kayu gelondongan yang tidak ada ukirannya, sehingga karakter tidak dilahirkan, akan tetapi memerlukan proses panjang melalui pengasuhan dan pendidikan ya. Dan inilah yang dibahas di dalam buku ini, bagaimana mengukir karakter ya, sejak di dalam ini terutama prabalik ya, karena menurut para ahli pendidikan terbaik itu adalah di masa golden age ya, 0 sampai 2 tahun adalah 40 sampai 7 tahun, 8 tahun itu adalah 80% ya, sampai 5 tahun 40%, dan sisanya 20% itu hanya dari usia 8 tahun sampai usia SMA. Jadi betapa fondasi porsi yang tertinggi adalah di masa usia dini ini. Nih ya, dan di sini peran orang tua sangat luar biasa ya. Ini tadi pentingnya literasi ya. Ini saya lanjut ke bukunya Ibu, apa yang saya merasa terbantu sekali dengan membaca bukunya Ibu Ustazah Aas ini, karena saya sebagai praktisi pendidikan tentu saja saya perlu membaca banyak referensi-referensi. Jika selama ini saya serabutan dari berbagai buku yang mungkin kurang sistematis, maka di bukunya Ibu Ustazah Aas ini sangat sistematis ya, baik rujukan tadi dari permasalahan juga ada, kemudian dari terutama rujukan-rujukan basis Al-Qur'annya ini sangatlah kuat ya. Ini mohon izin ya Ibu Ustazah Aas ya, saya tampilkan apa yang menurut saya sangat membantu khususnya bagi saya. Oke, ini nanti sebetulnya Ibu Ustazah mungkin nanti yang akan membahas secara detail di sini. Mana yang menurut saya di sini sangat membantu, karena apa yang dikaji oleh Ibu Ustazah ini apa namanya cukup holistik menurut saya ya, karena berbagai kajiannya bukan hanya dari sisi Al-Quran saja, akan tetapi dari psikologi juga lengkap ya dijelaskan di sini, dari mulai pranatalnya, usia toddlernya, masa early childhood-nya dibahas, lalu karena ini sangat penting, tahap perkembangan anak ini sangatlah penting. Pendidikan kita kepada bayi-bayi, kepada anak TK, kepada anak SD, SD-nya pun berbeda tahapannya, itu sangat berbeda pendekatannya ya. Anak-anak saya sendiri sekarang sudah besar-besar, sudah mahasiswa 2, yang satu tinggal SMP ya. Itu masa pendidikan anak usia dini ini alhamdulillah setelah saya melahirkan anak pertama, banyak salah-salah di situ saya belajar, dan ini yang sangat membantu saya ini adalah ketika saya belajar tahap perkembangan ya. Oh, tahap usia 2 tahun tuh memang seperti ini. Oh, tahapan sampai 5 tahun ini seperti ini. Tahap berkomunikasinya, tahapan menyelesaikan masalahnya ya. Di dalam psikologi itu kan ada pembahasan bahwa 0-2 tahun dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Dia menunggu orang lain menyelesaikan masalah dirinya ya, sama bayi-bayi ketika lapar haus dia nggak bisa cari sendiri, dia menunggu ASI datang kepada dia ya. Jadi di usia 2 sampai 3 tahun dia menyelesaikan masalah dengan
fisik kadang-kadang ya karena bahasanya kurang. Di masa 5 tahun dia menyelesaikan bahasa dengan serangan berbahasa, dengan teriak, dengan berkata-kata yang kurang pantas, papa jahat, mama aku nggak sayang mama gitu ya, misalnya kamu jelek, itu adalah sebetulnya cara dia menyelesaikan masalah. Tapi karena kemampuan berkomunikasinya belum lengkap, sehingga itulah cara yang dia lakukan. Sehingga kita tidak bisa memaksa anak untuk seperti menyelesaikan masalah orang dewasa. Kita terus berikan bimbingan sampai di saatnya dia sudah pada waktunya dia akan meningkat tahap perkembangannya ya. Di sini menurut saya tadi lengkap ya. Ini tadi yang golden age ya dibahas. Di neuroscience-nya pun lengkap di sini. Nah di sini apa sesungguhnya anak ya di dalam Al-Quran ini menurut saya ini basic sekali fondasi ya. Karena kebanyakan orang tua berharap anaknya 2 di atas ini ya, bahwa anak penyejuk hati, qurrata ayun itu memang dirindukan ya, bahwa anak perhiasan itu betul. Tapi ketika anak menjadi fitnah, ketika anak menjadi musuh, bagaimana? Kita lihat, saya selalu mengatakan, apakah ada para nabi yang bermasalah dengan keturunannya ya? Ternyata banyak ya, kita tahu. Ada siapa saja? Boleh saya bantu di chat, ada nabi-nabi siapa saja yang mengalami problematika dengan anak-anaknya, keturunannya. Saya tutup dulu ya, kita lihat. Oke, siapa saja nabi yang bermasalah? Nabi Nuh dan Kan'an, betul, terima kasih Mas Doni Kurniawan ya. Kita tahu tidak terselamatkan putranya ya. Ada siapa lagi nih yang selain Nabi Nuh ya? Kebanyakan nih Nabi Nuh ya yang menjawab. Siapa lagi nabi yang putrinya mungkin bermasalah ya? Nabi Adam, betul ya. Nabi Adam saja Qabil dan Habil itu sudah berkonflik ya. Itu menandakan Nabi Adam saja memiliki anak yang bermasalah ya. Siapa lagi di sini? Oh, bagus ya, Nabi Ibrahim ya dan 7 anaknya, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dari 12 putra ya, yang baik itu kan Bunyamin dan Nabi Yusuf. 10-nya membuli ya, kalau sekarang istilahnya mungkin membuli ya, memasukkan ke dalam sumur ya. Itu sudah terjadi dan 2 dibanding 10 lebih banyak mana ya. Artinya kita lihat para nabi ini juga bermasalah dalam mendidik, ada masalah pada para nabi. Tapi apakah pertanyaannya ini saya dapat dari guru saya, apakah para nabi dicabut kenabiannya? Karena istilahnya gagal mendidik anak. Apakah dicabut? Apakah tidak jadi nabi karena bermasalah? Tentu saja tidak ya. Tetap beliau ada nabi. Lalu kenapa Allah izinkan ada masalah dengan keturunannya? Ya, kenapa Allah izinkan? Tentu saja di sana ada ibroh ya, ada ya terima kasih Bunga Novita, tidak dicabut kenabiannya, tetap menjadi nabi, akan tetapi menjadi ibroh bagi kita bahwa Allah takdirkan, Allah izinkan menjadi masalah, keturunan yang bermasalah. Disinilah letak Al-Quran bahwa sudah mengatakan, Allah sudah antisipasi, memang anak-anak itu fitnah, anak-anak itu ujian, bahkan ada yang menjadi musuh ya. Ini sudah tertulis di dalam Al-Quran ya. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi fenomena tersebut ya. Ini saya lanjut lagi kepada paparannya Ibu Ustazah Asya. Ini saya akan sekilas saja. Oke. Ya, di sini sudah secara sistematis kita melihat bahwa ada 2 hal positif tentang anak, tapi ada 2 juga hal-hal negatif dari anak-anak ya. Di sini secara sistematis sudah diungkapkan. Lalu bagaimana di sini Bu Ustazah juga menyampaikan ada masa gejolak anak, lalu permasalahan perlindungan anak seperti apa ya. Ini masalah-masalah yang tadi saya singgung ya. Ini yang memang terjadi. Lalu bagaimana orang tua harus membimbing anak ini
sangat lengkap ya. Ini mungkin nanti Ibu Ustazah yang akan memaparkan ya. Ini sekilas saja dari dari pandangan saya terhadap bukunya Bu Ustazah As ini sangat luar biasa ya. Di sini di metode pun sangat rinci ya. Kesadaran mendidik, tazkiyah nafs, keteladanan, pembiasaan, komunikasi positif. Di sini saya akan menyoroti satu hal saja ya tentang keteladanan ya. Oke. Mohon izin berapa menit lagi moderator? Mohon informasi berapa waktu lagi untuk paparan saya? 2 menit lagi, Ibu. Berapa? 2 menit lagi. Oh, 2 menit lagi. Oke, baik ya. Mungkin ini sedikit saja dari apa yang saya tentang keteladanan ya. Kenapa judul buku saya adalah mendidik karakter dengan karakter. Itu betul-betul tentang keteladanan ya. Saya sering katakan kalau kita pengen anak kita siapa yang ingin anak-anaknya itu nice ya, senyum, wajahnya cerah, banyak senyum ya. Kalau bahasa Sunda mah someah ya Bu Ustazah ya. Kalau bahasa Jawa sumeh ya, atau amis budi kalau orang Sunda mah ya. Senang nggak? Pengen nggak? Coba saya ingin lihat angkat tangan siapa yang pengen anaknya kalau nanti punya anak atau yang sudah punya anak. Oh, udah langsung angkat tangan moderatornya ya. Pengen sekali anaknya mudah tersenyum ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Cara kita mendidik anak supaya banyak senyum, supaya wajahnya tuh kalau di surat Al-Ghoshiyah itu wajahnya berseri-seri seperti para penghuni surga ya. Ekspresinya berseri-seri. Coba kita lihat dulu. Munculkan wajah berekspresi yang berseri-seri dan tersenyum manis di layar. Coba saya ingin lihat wajah para penghuni surga. Masya Allah ya, seneng ya. Nah, gimana caranya mengajarkan anak-anak kita supaya kalau dilihat oleh orang tuanya itu qurrata ayun, tersenyum ya, ekspresinya menarik, senyum gitu ya. Gimana caranya? Boleh ya di chat ya. Apakah caranya seperti ini? Senyum kamu. Kalau enggak senyum masuk neraka. Apakah seperti itu? Tentu saja tidak ya. Cara mengajarkan anak kita tersenyum dengan bagaimana? Ya, dengan memberi contoh, dengan banyak tersenyum kepada anak kita di depan wajahnya dia. Assalamualaikum, anak Umi yang soleh. Assalamualaikum, anak ayah yang gagah, yang ganteng, ya. Dinampakkan wajahnya. Nah, pertanyaannya, kebanyakannya orang tua, kalau anak salah, kalau mendidik anak, wajahnya menyenangkan atau mengerikan, menyeramkan, ya. Nah, itu ekspresi wajah ini sangat penting ya, dan ini keteladanan itu adalah termasuk dalam hal memberikan senyuman. Wajah anak-anak kita ini adalah dibentuk ketika kita menyusui nih para ibu, karena anak tuh hanya melihat sejarak 30 cm ya, dia nggak bisa lihat 3 meter, dia hanya melihat wajah kita. Kalau wajah kita tersenyum saat menyusui, Assalamualaikum, Bismillah, Umi akan kasih minum ASI ya, mau yang kiri mau yang kanan ya, kita tanya, diskusi terus sambil tersenyum, dan itu insya Allah akan sangat powerful ya keteladanan ini. Mungkin sedikit nih tadi ini dari apa yang saya renungkan sebagai penutup, saya akan share lagi. Sudah terlihat ya. Nah, ini saya membuat sebuah bagan ya dari apa yang diuraikan oleh Ustazah As tadi ya, bahwa dalam mendidik anak, karakter anak ini ada apakah itu 100% peran kita? Tentu saja tidak ya. Di sini ada peran Allah. Allah lah yang memberikan berperan dalam kita mendidik anak. Kita hanya berikhtiar, tapi pada akhirnya orang tua lah. Seperti halnya para nabi tadi, para nabi berikhtiar, akan tetapi seperti apa akhirnya di situ ada letak hidayah Allah ya. Pernah belajar matematika ya, ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Y. Nah, di sini saya membuat sebuah matrik berdasarkan salah satu ayat ya tadi. Di sini kalau diibaratkan di sumbu X, di sumbu Y ini adalah Allah, positifnya adalah memberi hidayah, negatifnya adalah Allah belum memberi hidayah, maka di sumbu X ini adalah orang tua ya. Di kanan positif,
Di sini pengasuhan positif, di kiri ini adalah negatif. Maka akan ada 4 kuadran, ya. Ini saya sendiri ini yang membuat kuadran ini, ya, berdasarkan diskusi dengan seorang teman, lalu terpikir, oh ya ini bisa dibuat kuadrannya. Satu kuadran pertama adalah Allah memberi hidayah, orang tua bersikap baik, berkata positif, dan Allah memberi hidayah. Jadi positif-positif, ya. Ini adalah di kuadran pertama. Lalu kita lihat di kuadran kedua. Di kuadran kedua ini adalah orang tua bersikap positif, tetapi Allah belum memberikan hidayah, ya, di bawah ini. Sehingga apapun yang walaupun kita ajari, tapi nasihati, didik, tapi ketika Allah belum beri hidayah, tetap bersabar. Mudah-mudahan dengan kedekatan dengan orang tua, hati anak luluh. Dan ketika tiba Allah kasih hidayah, maka dia akan ke kuadran 1. Orang tua positif dan Allah pun beri hidayah. Lalu ada kuadran ketiga, ya, di sini. Orang tua bersikap buruk, berkata negatif. Dan Allah belum beri hidayah. Nauzubillahi min dalik. Allah negatif, orang tua negatif, maka ini adalah seburuk-buruk kondisi. Dia terputus dari Allah dan dia juga terputus hubungannya dari orang tua. Dan tidak ada jalan dia untuk menemukan kebaikan karena dengan orang tua pun bermusuhan. Ya. Maka dia boleh jadi bermasalah bagi masyarakat, bermasalah bagi orang tuanya, bermasalah bagi keluarganya, bermasalah bagi dirinya sendiri. Ya. Akan tetapi ini ada kuadran keempat, di mana mungkin boleh jadi orang tua bersikap buruk, berkata buruk, tapi kalau Allah mau memberi hidayah, maka siapa yang bisa menahan? Ya. Mungkin kita senang, anak kita mendapat hidayah, mau sholat, mau ngaji, tapi boleh jadi di anak kita, di pikiran anak kita, karena cara pengasuhan kita buruk, ya, maka anak kita akan berkata, saya kalau jadi orang tua tidak akan seperti ayah ibu saya. Yang kalau marah seperti ini, yang suka berkata-kata negatif, yang suka mengungkit-ungkit, yang suka membanding-bandingkan, yang suka mungkin segudang kata-kata anak-anak yang merasa memberontak kepada orang tuanya. Dan tentu saja kita pun di mata Allah tidak akan dapat poin karena cara mendidik kita yang keliru. Walaupun Allah akhirnya berikan hidayah. Maka berdasarkan kuadran ini saya merasa, ya, bahwa apa yang panduan buku ini akan membuat kita hanya ada satu pilihan, ya, karena kalau hidayah Allah itu Allah yang menentukan, kita tidak bisa turut campur. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa kepada Allah, merayu Allah supaya anak-anak kita diberikan hidayah. Tetapi dengan panduan buku ini, kita atas tuntunan Allah, maka kita akan berusaha berada di kuadran kanan untuk selalu bersikap positif, mendidik dengan baik, dengan berkata-kata baik, memberikan contoh yang baik. Mungkin demikian Ibu Ustazah, mohon maaf jika pembahasan saya kurang berkenan, nanti Ibu Ustazah yang akan menyempurnakannya. Terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudah berkenan mendengarkan uraian saya. Mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.